Oke, kembali lagi. Nah, jadi di video kali ini gue bakal ngelanjutin video yang part 1 kemarin ya. Nah, buat kalian yang pengen baca bukunya langsung, kalian bisa download aplikasi yang namanya Ipusnas ya. Itu bisa kalian download di Play Store maupun bisa kalian download juga di PC. Nah, untuk link download yang di PC nanti bakal gue taruh di deskripsi video ini. Oke, nah sekarang kita akan langsung lanjut aja. Nah, jadi Bung Hatta dengan nasibnya juga mengenal saat-saat yang sangat kelam. Nah, retaknya hubungan Dwi Tunggal dengan Bung Karno ketika itu ya pada tahun 1956 adalah salah satu langkah yang terpaksa diambilnya setelah bersusah payah mencegahnya. Kemudian perbedaan pendapat Bung Hatta dengan Presiden Soekarno sebenarnya itu sudah tampak di zaman pergerakan nasional sebelum Perang Dunia II. Oke. Nah, selama zaman revolusi dari tahun 1945 sampai dengan tahun 1949, mereka adalah Dwi Tunggal yang utuh. Tetapi setelah penyerahan kedaulatan di akhir tahun 1949, perbedaan pendapat antara kedua tokoh utama kemerdekaan Indonesia ini sering terjadi lagi. Nah, jadi pada saat itu sempat ada sering perbedaan pendapat ya antara presiden pertama kita yaitu Bung Karno dan juga wakil presidennya yaitu Bung Hatta. Oke. Nah, kemudian harapan Bung Hatta negara tercintanya ini akan dapat membuka babak baru yang lebih cerah saat Jenderal Soeharto diangkat sebagai presiden RI. Yang kedua menggantikan Bung Karno. Ternyata menemui jalan yang buntu juga nih. Nah, jadi dulu tuh Bung Hatta itu punya harapan bahwa dengan lengsernya Bung Karno, kemudian Jenderal Soeharto itu bisa menggantikan posisi Bung Karno dan lebih baik gitu kinerjanya, tapi ya menemui jalan yang buntu ya. Kemudian demikianlah pengumuman seorang negarawan dengan nasibnya melaksanakan apa yang ia impikan, yakni suatu negara merdeka dan berdaulat yang memberikan ruang yang sama kepada seluruh warganya untuk dapat melangsungkan kehidupan mereka masing-masing yang demokratis, adil, dan makmur. Berbareng dengan tulisan Dr. Taufik Abdullah dan Dr. Deliar Nur, suatu rangkaian foto yang dimuat dalam buku ini berusaha menggambarkan secara visual perjalanan hidup Wakil Presiden pertama Republik Indonesia, ya, yaitu Muhammad Hatta. Jumlah foto yang paling besar berasal dari koleksi pribadi Bung Hatta sendiri, atas kesempatan yang diberikan oleh para ahli waris beliau dan keramahan mereka saat berkunjung ke rumah keluarga di Jalan Diponegoro, untuk memilih secara luasa gambar yang paling mengena. Saya ucapkan banyak terima kasih. Nah, jadi kemungkinan nanti banyak visual ya atau banyak gambar di buku ini. Oke. Nah, kemudian demikian juga ingin saya sampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah mengelurkan bantuannya sehingga buku ini dapat diterbitkan kembali. Di sini pertama-tama saya sampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada pimpinan dan staf penerbit buku Kompas. Ketelitian dan dedikasi mereka mengagumkan saya. Hartelijk Dank. Jaap Erkelens, Jakarta 11 Maret 2012. Oke. Nah, di sini gue juga bakal baca nih kata pengantar dari buku ini. Jadi di suatu hari pada musim dingin antara tahun 1931 sampai 1932, seorang mahasiswa Indonesia yang baru saja menyelesaikan kuliahnya di Sekolah Tinggi Ekonomi Rotterdam memberi sebuah ceramah di hadapan perkumpulan para ahli Indologi atau hal-hal yang mengenai tanah Hindia di Utrecht. Dengan nada yang datar dan tanpa retorika, ia berbicara tentang hak Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan nasional. Setelah ia menyelesaikan pembicaraannya, moderator yang kebetulan adalah pula ketua perkumpulan para Indologi itu mengucapkan terima kasih dan menyatakan persetujuannya dengan argumen yang diajukan sang pembicara. Nah, sarjana baru itu pun mengatakan bahwa masa depan akan membuktikan kebenarannya. Tidak lama kemudian, ia pulang ke Indonesia. Barulah pada tahun 1949, ia kembali ke negeri Belanda. Tetapi, bukan lagi sebagai seorang anak penjajahan. Ia datang sebagai wakil pemerintah RIS ya, untuk menerima pengakuan kedaulatan negerinya. Nah, buat kalian yang belum tahu RIS itu apa, RIS itu adalah Republik Indonesia Serikat ya pada zaman itu. Jadi dulu itu Indonesia sempat berbentuk negara serikat, guys.
Nah, untuk menerima pengakuan kedaulatan negerinya begitulah pada tahun 1932 itu Hatta kembali ke Indonesia, dan pada tahun 1949 tujuan hidupnya tercapai, yaitu Indonesia telah merdeka dan berdaulat. Sementara itu, ketua Indologen Varjaining itu baru saja menerbitkan bukunya tentang Hindia Belanda di abad ke-20 dengan berjudul Daar Wordt Wat Groots Verricht. Ini bahasa Belanda ya. Di sana sesuatu besar telah dilakukan. Nah, ini untuk artinya nih. Suatu apologia bagi pemerintah kolonial. Inilah peristiwa yang berkesan bagi Hedje Schulte Nordahl. Dia ini adalah salah seorang mantan pejabat kolonial yang berhasil mentransformasikan dirinya menjadi ilmuwan terkemuka, yang dikisahkannya pada pembukaan biografi Muhammad Hatta yang ditulisnya sebagai salah satu bagian dari buku yang berjudul Pioneers van het Nieuwe Azië yang diedit oleh H. Brijksma. Buku ini memuat biografi dari 5 pemimpin Asia, yaitu Gandhi, Nehru, Jinnah, Mao Zedong, dan Hatta. Oke guys, ada tukang getuk ya, biarin aja dah. Oke. Nah, jadi diterbitkan oleh organisasi Kristen tahun 1960. Salah satu tujuan utama penerbitan ini ialah untuk meninjau keterkaitan pergerakan nasionalisme dan hasrat mendirikan negara modern dengan kebangkitan agama di Asia. Nah, di sini Hatta adalah salah satu seorang tokoh yang dianggap oleh editor dan penulis biografinya sebagai perwujudan dari perpaduan kesadaran agama dan tradisi sebagai anak Minangkabau dengan pemikiran-pemikiran yang modern. Nah, kemudian Stuart Nordahl juga mengatakan bahwa bagi Hatta modernisme Islam adalah pilihan yang sewajarnya saja. Meskipun ya memakai pendekatan antropologi dan berusaha meletakkan Hatta dalam konteks sejarah sosial politik, Stuart Nordahl ya cukup tertarik juga membicarakan pemikiran politik Hatta. Kemudian ia juga tanpa ragu-ragu menyebut Hatta sebagai nasionalis dan demokrat. Biografi yang agak panjang ini, sekitar 140 halaman, diakhiri dengan ucapan yang agak pesimis. Jalan dari negara baru Indonesia sungguh sangat sulit. Demokrasi terpimpin baru saja berdiri. Jadi buku ini nanti ada 140 halaman ya. Oke. Barulah kira-kira 20 tahun kemudian sebuah biografi Hatta yang lebih lengkap diterbitkan oleh Cornell Modern Project dengan memakai judul Indonesia Free atau Indonesia Bebas, yang merupakan terjemahan dari nama majalah Perhimpunan Indonesia yang dipimpin Hatta semasa ia masih kuliah di negeri Belanda, atau Indonesia Merdeka. Buku ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul yang sama. Biografi Hatta yang paling lengkap ditulis oleh Deliar Nur ya, atau si autor buku ini guys. Kedua buku menekankan biografi politik Hatta. Pemikiran Hatta dibicarakan sebagai bagian dari perilaku politiknya. Di samping biografi yang ditulis orang lain, kehidupan Hatta tentu juga bisa didapatkan dari memorinya. Seperti orang memori ini juga dingin dan tentram, tanpa gejolak dan romantisme suatu suasana yang dengan segera terasa bila kita membaca autobiografi Bung Karno. As Told to Cindy Adams. Dalam bukunya, mantan duta besar Amerika, Marshall Green, mengutip ucapan Soekarno tentang autobiografinya ini. Bagaimana itu akan dikatakan autobiografi saya, padahal bukan saya yang menulis. Hatta praktis ya, hampir tidak berbicara tentang dirinya sebagai pribadi yang tersembunyi dari wilayah publik. Ya, ia rupanya terlalu rasional untuk mengungkapkan perasaan yang terdalam secara terbuka. Oke, nah untuk video part kedua sampai sini terlebih dahulu, karena ini durasinya udah mau hampir 10 menit ya. Oke, nanti untuk video part ketiga kalian tunggu aja. Oke, nah untuk videonya sekian dulu. Bye-bye.